Halo semua, pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian terkait input-output pada bahasa C. Oke, pertama-tama kita coba tampilin dulu aja cara mengeluarkan output di bahasa C. Di sini kita menggunakan fungsi printf, oke seperti ini, kemudian kasih buka kurung-kurung dan jangan lupa titik koma. Nah, dalam fungsi printf ini kita mesti kasih double petik, jadi gunanya ini sebagai penanda tempat tulisan kita itu bakal ditampilkan. Dan kita kasih tulisannya, misalkan saya tulis hello world, kayak seperti ini. Nah, kalau udah, ini udah selesai codingan untuk penampilan output-nya, kita coba jalanin aja. Nah, kalau kalian lihat ini udah sesuai ya, output-nya. Di sini udah muncul tulisan hello world sama persis dengan, yang kita tulis di codingan kita. Nah, sekarang misalkan, saya mau mencetak di sini hello world 1, enter hello world 2. Oke, saya buat codingan saya, kemudian ini saya copy aja, hello world 2. Nah, kita harapin, nanti di output aplikasi kita keluar seperti ini ya, hello 1, enter hello world 2. Kalau kita jalankan sekarang. Nah, kalau kita lihat di output-nya, di sini hello world 1 dan hello world 2 itu berada dalam satu baris. Nah, itu kenapa? Karena, di setiap bahasa pemrograman, itu dia pasti, membutuhkan sintaks untuk enter. Jadi walaupun kalian melakukan enter seperti ini di codingan kalian, itu, program kalian nggak bakal tahu, "Oh, di sini kita membutuhkan enter." Dia nggak bisa baca enter yang kita kasih ya, seperti ini. Jadi kalau kalian mau ada enter di program kalian, kalian mesti kasih tahu sintaksnya apa. Di sini sintaksnya itu adalah \n. Jadi kalau misalkan kalian mau enter sebanyak 2 kali, ya kasih backslash-nya sebanyak 2 kali. Oke, sini saya cukup 1 kali aja, saya coba jalankan lagi. Oke, kalau lihat sini udah berhasil ya. Sini hello 1, enter hello 2. Oke, itu cara, untuk menampilkan tulisan di bahasa C. Nah, sebelum kita membahas tentang input, saya membahas dulu terkait tentang tipe data. Karena kan kalau kita mau, memberikan inputan, kita mesti kasih tahu dulu tipe data yang kita input itu apa, oke? Di bahasa C, di sini ada tipe data integer atau long. Ini kita gunakan, untuk bilangan bulat, oke? Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu ya angka yang 2, 3, 5, 8, 10, dan seterusnya. Intinya bukan bilangan desimal, oke? Kemudian untuk bilangan desimal, itu, kita menggunakan float atau double, oke? Contohnya pasti desimal ya. Kemudian, di sini ada tipe data char, misalkan saya bilang, char kata. Kalau misalkan kita bilang char kata, di sini dia hanya bisa menampung satu karakter, misalkan karakter A, B, C, atau angka, atau misalkan simbol. Oke, intinya dia hanya satu karakter. Nah, kemudian, di berbahasa pemrograman yang lain, itu ada yang disebut dengan string, oke. Tapi di sini bahasa C itu nggak ada string. Adanya, kalau kita mau buat string di sini, kita menggunakan char, tapi kita kasih array seperti ini. Jadi, kita bilang, kita ingin, menampung sebuah kata di mana panjangnya itu adalah 10 karakter. Jadi kan kalau char kata doang dia hanya bisa menampung 1 karakter ya. Di sini kita kasih array, jadi dia bisa menampung 10 karakter sekarang. Oke, seperti ini. Kemudian ada satu, tipe data lagi, bool. Boolean ini nilainya, true atau false. Oke. Nah, sedikit catatan untuk nilai true intinya selama dia bukan 0, kan kalau false ini kalau nilainya 0 ya. Kalau true ini selama dia bukan 0. Jadi kalau misalkan kalian kasih nilainya itu 1, 5, atau -1, dia itu pasti true. Nah, kemudian untuk yang simbol sendiri ini biasanya kita nggak pernah input, ini cuma untuk sebagai penanda aja. Yang biasa kita input hanya, 4 ini saja. Kita bakal, contohin sekarang. Oke, mungkin pertama kita buat, eee
tempat penampungnya dulu. Misalkan, kita mau input data ID, jadi kita mungkin input adalah ID. Autocomplete ya. Kemudian kita mau input, nama. Kemudian yang mau kita input itu adalah misalkan, mahasiswa IPK-nya. Oke. Nah, untuk ID sendiri ini, kalau kita perhatiin ini biasanya kan berupa angka ya. Ini biasanya berupa angka, tapi setelahnya, kalau misalkan kalian diminta untuk menginput, sebuah data, kalian di sini bebas boleh menggunakan, kalau kalian angka kan kalian bisa menggunakan integer, tapi kan di sini juga bisa menggunakan char yang kita kasih array. Kalau di sini saya prefer menggunakan, char. Kenapa? Karena biasanya kan kalau, ID tersebut pasti ada angka 0 di depannya atau misalkan, ada karakter di depannya, mungkin lebih aman itu menggunakan si char aja. Karena kan kalau integer biasa kita pakai untuk perhitungan. Tapi kalau char ya kita cuma untuk nampilin doang. Jadi misalkan saya sarankan sih kita pakai char. Jadi saya buat, char, ID. Oke, saya kasih array di sini misalkan 15. Kemudian, untuk cara inputnya, kita menggunakan fungsi namanya scanf. Oke, seperti ini. Kemudian, kita kasih double petik lagi, sama seperti printf sebelumnya. Nah, di sini, kita kasih tahu tipe data yang ingin kita input itu apa. Kalau di sini kan si ID ini kita sebut dia sebagai string ya, char yang kita akalin sebagai string. Nah, di sini kita saya tulis di sini aja, dari sini aja. Untuk tipe data input dan output-nya di sini, untuk si integer itu menggunakan %d. Jadi ini bakal kepakai nanti ketika di scanf dan, printf-nya untuk ngeluarin nilainya. Kalau si long, ini dia menggunakan, %l. Kemudian float, di sini kita menggunakan %f. Kalau si double, di sini kita menggunakan, %lf. Kemudian, untuk char, ini hanya char saja, di sini kita menggunakan %c. Kemudian kalau char yang kasih string, ini saya sebut aja string, di sini kita menggunakan %s. Oke. Nah, biasanya kalau untuk si bool sendiri, ini kita, hanya mengeluarkan berupa nilai 1, true atau false-nya dia, itu biasanya berupa angka bilangan bulat, otomatis itu kita menggunakan %d biasanya. Ini hanya untuk output-nya saja. Oke. Oh, ya tadi saya lupa jelasin, di sini kan, ada integer, ada long. Bedanya apa sih? Kalau si, integer, dia itu hanya bisa menampung angka sekitar 2 miliar. Otomatis kalau misalkan kalian mau menampung angka lebih dari 2 miliar, kalian mesti menggunakan TP data long. Kayak di sini kan juga bisa kombinasiin, jadi misalkan kalian mau buat ukuran itu lebih besar, jadi kalian buat seperti ini boleh, long in, otomatis ukurannya menjadi lebih besar. Oke. Ini juga sama dengan si, float dan double. Kalau float itu ada batasannya, dia lebih kecil ukurannya, kalau double ini lebih besar. Nah, untuk, perhitungan bilangan desimal sih, di sini saya sarankan kalian menggunakan double, karena kalau float, ini ada kemungkinan ada angka yang hilang ketika melakukan perhitungan. Jadi kan kalau bilangan desimal itu ada 00, berapa di belakangnya ya. Nah itu, bakal dibulatin sama dia, otomatis ada angka yang hilang di sana, takutnya, karena kehilangan angka tersebut malah jadi salah jawaban kalian. Karena itu di sini saya sarankan kalian menggunakan double.